Coba lihat ini, Rek. Gurunya minta maaf, muridnya juga minta maaf. Tapi, bener gak sih? Zaman sekarang tuh guru jadi gak bisa tegas lagi gara-gara takut viral. Aku pengen bahas ini, Rek. Tapi tenang, bukan buat nyalain siapa-siapa ya. Dulu waktu aku sekolah, kalau ada yang ketahuan bandel dikit aja, udah siap mental nih. Kena penghapus melayang, kadang kena kapur, kadang kena jewer. Tapi herannya, kita malah tetap hormat. Malah bangga punya guru yang tegas. Tapi sekarang kok beda ya? Baru ditegur dikit aja udah direkam, diunggah, viral. Guru tuh jadi takut, murid makin berani. Lah terus siapa yang kalah? Ya dunia pendidikannya sendiri, Rek. Tapi aku juga paham, zaman tuh sekarang berubah. Anak sekarang tuh lebih gampang tersentuh, pendekatannya pun juga harus beda. Cuma satu yang gak boleh hilang loh ya, ngajeni guru. Ya, menghargai guru. Karena mereka bukan cuma ngajarin kita, tapi juga ngasih kita arahan hidup. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Rek. Dan follow aku kalau kamu suka bahas hal-hal kayak begini. Zamannya sekolah, kalau ada murid yang bengal, ya, kagak ngerti dibilangin sama guru, dipeprek sama penggaris, ngadu ke orang tua, bukannya dibelain, malah makin ditambahin sama orang tua. Apalagi nih, pemeriksaan kuku. Nih, kuku kalau panjang-panjang begini, digeprek sama penggaris. Kagak merhatiin guru, disampak pakai apa tuh penghapusan. Dulu mah kan nulisnya papan tulisnya pakai kapur ya. Nah, ada penghapusannya. Ditimpuk. Ngadu ke orang tua, bukannya dibelain, malah makin ditambahin. Kalau lu sampai digeprek sama guru, berarti lu nya bengal, lu nya susah dibilangin. Apalagi orang tua Yaya. Yaya nih, kuku Yaya panjang-panjang nih, pada hitam-hitam ya. Mah, kuku Yaya dipeprek sama penggaris sama guru. Ya bagus. Mama, gurunya tangannya Yaya tuh sampai sakit. Bodoh amat, gue mah kagak ngebelain anak kalau bengal. Siapa suruh lu kuku kagak diguntingin? Dari kemarin gue udah suruh tuh kuku gunting. Selagi bukan pembulian yang nampar sampai berdarah, ya kekerasan lah masih diwajarin. Kecuali sampai kekerasan mah baru dah. Lah makanya anak dulu mah ya mentalnya kuat-kuat. Ya bener kagak kok ada Cidabang Po? Alhamdulillah ya sudah saling memaafkan antara guru dan orang tuanya untuk kasus yang kemarin. Tapi dari kasus ini kita belajar bahwa mengajarkan problem solving ke anak itu sangat penting, mulai dari rumah. Apa kamu pernah dengar kalau misalnya kayak anak kecil jatuh terus yang disalahin benda-benda yang ada di sekitarnya? Mungkin dari hal yang sekecil itu akan berimpact pada anak ketika dewasa. Jangan sampai anak kita mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat. Dan ajarkan anak itu harus berani jujur ketika mereka memang salah, dan dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Jadi bukan cuma anak yang belajar, tapi orang tua harus juga belajar. Yuk sama-sama introspeksi dan belajar agar anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur, dan mempunyai problem solving yang baik untuk masa depannya sendiri. Mau gibah soal ibu-ibu yang laporin kepset itu ke polisian yang di Banten gitu. Bu, ibu nggak ridho ya anaknya kena gampar gitu ya. Bu, anak laki-laki kena gampar mah gak apa-apa bu, lagian anaknya memang salah, di sekolahan ngerokok, bodoh. Udah tahu anaknya salah dibela, anak laki-laki pula tampangnya kayak itu tandain itu anaknya itu biar nanti lulus itu kalau cari kerjaan itu biar susah sekalian aja biar dia lulus SMK itu atau SMA itu biar dia langsung merantau di negeri orang gitu, biar supaya kalau ada yang nemuin dia terus ada yang gampar gitu. Emaknya nggak bisa belain. Sumpah aku greget banget, yakin. Kenapa ya ibu-ibu sekarang yang punya anak remaja itu malah pada dimanjain gitu. Dulu mah zaman aku 2009 gitu, itu kalau kena gampar itu pada takut semuanya, malah bikin jadi pelajaran gitu biar nggak diulangin lagi. Ini kena gampar langsung ngomong sama orang tuanya, ngadu, anak laki-laki ngadu, kecuali lu dibully baru itu mah kamu salah sendiri tong. Si ibu jangan selalu manjain anak laki-laki bu, dia aja petang-peteng sama guru ngerokok di kelas, itu bukan petang-peteng gitu.
Lain kali kalau nggak terima anaknya kena gampar, anaknya yang nurut bu. Jangan bikin ulah, jangan bikin masalah di peraturan sekolah. Itu Kepsak itu udah betul bu, dia udah tegas. Dia kasih pelajaran untuk anak laki-laki yang nggak patut sama aturan. Udah deh, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Itu gubernur Banten juga gila semuanya. Guru-guru di Banten juga iya ada loh, ibu guru itu yang diwawancarain katanya ngejelak-jelakin si Kepsak. Kayaknya ibu itu dalang semua dari si murid yang nggak masuk sekolah 2 hari itu yang mogok gitu kayaknya itu. Gue yakin sih itu dalangnya. Soalnya dia ketus banget diwawancara itu jelasin dengan Kepsak itu gila tuh, gila. Oke baik teman-teman, jadi aku kan kemarin setelah bikin video tentang Budini itu kan lumayan rame ya. Nah itu tuh kan ada beberapa DM masuk ke aku. Salah satunya ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Kenapa aku blur? Karena ini tuh fitnah, hoax ya, hoax. Gak usah aku iniin, gak usah aku tampilin karena ini gak terbukti. Jadi gak perlu disebarluaskan. Ya, oke lah, mungkin kalian ingin membela ya, ingin membela diri. Tapi maksudku ya, wah, Budini udah diperlakukan seperti itu. Satu sekolahan gak ada yang mendukung, satu sekolahan ngereyakin, masih pula difitnah gitu loh. Iya mungkin kalian malu atas kejadian ini, tapi ya bukan kampung sana aja yang malu, tapi kita pun masyarakat Kabupaten Lebak malu gitu loh. Kenapa aku blur ya namanya juga, soalnya dia udah minta maaf dan dia mengakui kesalahannya. Ya sudahlah gitu kan. Lagian Budini sama siswanya juga udah berdamai. Udahlah, stop fitnah lagi, stop, semua udah clear ya, semua udah clear, udah.